Namaku Maria Karisma Dewi Jayantias. Aku mahasiswi semester 4 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Aku berasal dari Magelang, dan aku lahir di Magelang pada tanggal 16 Agustus tahun 2000. Aku berasal dari paroki Santo Ignatius Magelang. Hari ini aku akan bercerita tentang keberanian untuk bertahan. Teman-teman, setiap orang pasti memiliki keutamaan dan martabat. Aku juga memiliki keutamaan, yaitu sebuah keberanian. Keberanian menguatkanku untuk bisa melawan godaan dan mengatasi halangan-halangan yang ada dalam hidupku. Keutamaan, keberanian memampukanku mengalahkan ketakutan dan menghadapi penganiayaan. Sedangkan martabat diriku adalah sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, aku memiliki karunia yang diberikan oleh Allah berupa akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Teman-teman, cerita yang akan aku ceritakan hari ini adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang telah aku alami di sebagian besar hidupku dan mungkin mempengaruhi perilakuku saat ini. Aku telah mengalami pembulian sejak SD. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar sebuah pembulian atau hanya perasaanku saja. Saat SD aku pernah dibully karena aku adalah anak pindahan. Dan teman-temanku mengira kalau aku pindah karena aku tidak naik kelas dari sekolah lamaku. Padahal tujuan pindahku karena aku ingin lebih dekat dari sekolah. Aku pernah tiba-tiba ditampar tanpa alasan oleh temanku, dijegal hingga jatuh, hingga tasku dibuang di depan kelas karena tidak ada yang mau duduk dekatku. Semuanya aku pendam sendiri. Aku jarang membahasnya dengan keluargaku. Saat masuk SMP, aku sering merasa rendah diri. Karena aku satu-satunya orang non-muslim yang menerima bantuan di angkatanku. Suatu ketika, ada seorang temanku yang tidak terima ketika guru agama kami memberikan nilai yang lebih kepadaku karena aku aktif di gereja. Dia sangat ingin memiliki nilai lebih. Bahkan saat nilai kami sama pun dia masih tidak terima. Ketika SMK, aku tidak terlalu memikirkan masalah perundungan atau pembulian. Memang ada beberapa orang yang senang membuatku marah atau menghina hobiku, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Dan teman-temanku SMK sampai saat ini masih sering menghubungiku. Teman-teman SD ku dan SMP ku pun juga, tapi tidak sebanyak teman-teman SMK ku. Karena saat SD dan SMP aku tidak terlalu punya banyak teman. Teman-teman, meskipun mengalami banyak hal yang kurang baik, aku sadar bahwa aku mampu bertahan hingga saat ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Sebenarnya bukan hal yang mudah untuk bertahan sendirian, tapi karena ada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang mendukungku, aku jadi dapat bertahan hingga saat ini. Tuhan juga tidak pernah meninggalkanku sendirian. Tuhan selalu ada untukku saat aku sedih maupun senang. Tuhanlah yang selalu membantuku ketika aku jatuh, membantuku agar aku mampu bangun dan berjalan lagi. Teman-teman, meski mengalami hal-hal yang buruk, bukan berarti kita
boleh dendam dan membenci orang-orang yang telah memperlakukan kita dengan buruk. Yang dapat kita lakukan adalah tetap berteman dengan mereka dan mendoakan mereka. Sama seperti perintah Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selain itu, kita juga tidak boleh menghakimi orang lain supaya kita tidak dihakimi. Dan teman-teman, biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ia akan mengubah segala kesedihanmu saat ini dan mengubahnya menjadi kebahagiaan di masa depan. Karena setiap rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Teman-teman, aku rasa itu saja sedikit kisahku yang aku alami. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan selalu ada di dekat kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita sendirian. Tuhan akan selalu menemani kita. Jangan pernah berpikir juga bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi berpikirlah bahwa kita selalu istimewa di hadapan Tuhan, dan Tuhan selalu menyayangi kita. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Matur suwun wis rungokno. Sampai jumpa, berkah dalam.